Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zikri Tarik, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prodi KPI dengan NIM 222333164, kelas KPI 2A. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai beberapa teori perkembangan sosial anak dalam pembentukan pribadinya, yang itu menurut para ahli barat, menurut ahli pendidikan Indonesia, dan serta contoh praktis pada seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk mengenai teori perkembangan anak dalam perkembangannya, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu perkembangan sosial. Nah, apa itu yang dimaksud dengan perkembangan sosial? Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan atau norma-norma kehidupan masyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Harlock 2011 halaman 250, perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial menjadi orang yang mampu bermasyarakat atau sosialis, memerlukan 3 proses. Masing-masing proses terpisah dan sangat berbeda satu sama lain, tapi saling berkaitan. Nah, sehingga kegagalan dalam satu proses akan menurunkan kadar sosial individu. Nah, selanjutnya kita mengenai teori perkembangan sosial anak, perspektif teori ahli barat. Nah, di sini saya mengutip mengenai teori empirisme John Locke tahun 1632 hingga 1704. Manusia itu lahir ibaratkan kertas putih, atau biasa disebut dengan teori tabula rasa. Pribadinya dibentuk oleh lingkungannya. Jadi, seseorang akan berkembang, anak akan berkembang pada masanya ketika lingkungan itu menjadi faktor pendukungnya. Adapun lingkungan yang buruk, lingkungan yang baik, itu tergantung dengan perspektif dan penangkapan anak-anak terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pendidikan sosial anak menurut perspektif teori ahli pendidikan Indonesia, yaitu teori tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia mengatakan ada 3 pusat pendidikan anak. Yang pertama adalah pendidikan dalam keluarga, yaitu berkaitan dengan ayah, ibu, saudara, kakek, nenek, hingga pengasuh. Yang kedua, pendidikan di sekolah, yaitu berkaitan dengan guru, pegawai, kawan, kurikulum, hingga pembelajaran dan media. Nah, yang ketiga adalah pendidikan di masyarakat umum, yaitu adalah interaksi sosial, struktur, tradisi, budaya, dan teknologi dan perubahan sosial. Nah, yang terakhir saya akan mencoba memberikan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengutip sebuah cerita dari Imam Sudais, yaitu adalah Imam Masjidil Haram, yang ketika dia terlahir seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa, ketika dia tumbuh berkembang dengan lingkungan sosial dan lingkungan keluarga yang berbau agama, terutama agama Islam, di situ dia pernah diberkahi oleh kata-kata seorang ibunya, yaitu kelak kau akan menjadi seorang imam besar. Nah, di situ Imam Sudais terketuk hatinya untuk belajar lebih giat mengenai tentang agama Islam, dan hingga sekarang dia telah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Contoh berikutnya, saya memiliki saudara sepupu yang kita tahu bahwasanya anak-anak itu terlahir seperti kertas putih atau kertas kosong, yang mana ketika di masa pertumbuhannya dia akan melihat lingkungan sekitarnya yang mendorong dia akan menjadi kepribadian baik atau menjadi kepribadian buruk. Contohnya dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga kita memiliki peranan orang tua yang sangat besar ketika masa pertumbuhan anak akan diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat atau ilmu-ilmu agama seperti sholat, mengaji, dan itu akan menjadikan tumbuh kembang anak-anak menjadikan lebih baik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori perkembangan sosial pada anak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi hujah untuk kita dan menjadi alasan bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.